Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Positive Vibes dimanapun berada? Semoga teman-teman semua tetap dalam kebaikan, karena kebaikan itu seperti virus, maka jadilah kamu virus baiknya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk membahas seri pertama Sahabiyah. Ya, kita akan menceritakan seseorang yang luar biasa banget, yang keren, yang ngehits. Ngehitsnya itu nggak cuma di bumi, tapi di langit, di surga, sampai ke dunia. Pokoknya namanya itu udah di repost beberapa kali sama Allah. Hari ini kita mau ngomongin tentang Aisyah radhiyallahu an. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang Aisyah nih. Jadi Aisyah itu orang yang keren banget kan. Salah satu istri Rasulullah yang termuda. Kita mau ngomongin kisahnya Aisyah yang waktu itu viral banget di Madinah. Terkenal banget. Yang pokoknya karena kisah itu, karena isu itu, muncullah haters ya di penjuru Madinah. Sebelumnya mau cerita dulu nih. Jadi Aisyah itu tahu kan sering disebut dengan Rasulullah Khumairah. Kenapa? Karena Aisyah itu kalau senyum, kalau malu, kalau marah, itu mukanya kemerah-merahan. Tapi nggak kayak kita sekarang ya, pakai blush on biar kemerah-merahan. Kalau Aisyah itu memang seperti itu gitu. Rasulullah menikahi Aisyah. Aisyah ini merupakan anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar ini adalah sebutan. Kenapa disebut dengan Abu Bakar gitu? Karena Abu Bakar ini memiliki anak yang cantik-cantik. Nah, maka disebutlah Abu Bakar. Kemudian mau ceritanya di bagian ketika Rasulullah tuh mau berangkat touring gitu, mau berangkat perang. Jadi kalau bahasa sekarang tuh kok touring gitu. Jadi Rasulullah kebiasaan kalau misalkan mau pergi perang itu mengundi istrinya, siapa di antara istrinya yang bisa menemani beliau. Qadarullah yang mendapatkan giliran adalah Aisyah radhiyallahu an. Jadi Aisyah lah yang menemani Rasulullah buat touring waktu itu ke Madinah. Nah, kalau dulu bagian yang cowok-cowok itu tuh naiknya onta gitu. Tapi kalau bagian yang cewek-cewek, bagian yang perempuan atau wanita itu biasanya menaiki unta yang memiliki tandu gitu, jadinya tertutup. Kemudian berangkatlah mereka itu ke Madinah ya, karena perjalanan ke Madinah itu jauh sekali. Jadi mereka itu mampirlah di sebuah rest area. Nah, kalau sekarang itu kayak rest area gitu. Karena capek jadi berhenti. Jadi situ bisa bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, kemudian suatu waktu Aisyah meraba bagian lehernya dan ternyata kalungnya hilang. Nah, jadi Aisyah itu punya kalung yang dikasih sama ibunya. Ya, ada kalung yang dikasih sama ibunya. Karena emang udah longgar, jadinya tuh gampang lepas gitu. Karena hilang, jadi Aisyah itu ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalung saya hilang," gitu. Jadi Rasulullah bilang, "Oh yaudah kita cari." Waktu itu mereka itu berhenti di rest areanya tuh asar gitu. Karena nyarinya itu lama banget, ketemulah kalungnya itu waktu malam. Nah, karena sudah malam, jadi Rasulullah memutuskan untuk kita menginap. Kata Rasulullah, kita menginap saja di sini, di rest area tersebut. Sampailah kemudian di waktu subuh, karena rest areanya itu kecil gitu kan. Jadi kayak nggak ada air untuk mereka itu bisa berwudu. Nah, karena hal itu, udah capek-capek nyari kalung kan tadi, sampai waktu subuh, kehabisan air untuk wudhu. Maka muncullah tweet-tweet yang enggak bener, yang enggak baik gitu tentang Aisyah. Jadi kayak tweetnya tuh hashtag gara-gara Aisyah jadi enggak bisa wudhu, hashtag gara-gara Aisyah jadi perjalanannya tertunda gitu. Pokoknya bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu sampai memarahi Aisyah. Gara-gara Aisyah, gara-gara kamu Aisyah, kamu ini menyulitkan perjalanan kita, kata Abu Bakar gitu. Sedihlah Aisyah waktu itu gitu kan.
Kemudian Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 6 tentang bertayamum. Nah, jadi teman-teman baru tahu ya, ternyata inilah asbabun nuzul dari surah Al-Maidah ayat 6. Jadi awalnya itu karena kalung Aisyah yang hilang. Luar biasa banget gak sih? Kayak Aisyah kehilangan kalung, turun ayat gitu. Masya Allah sekali gitu, luar biasa. Pokoknya hits banget pastikan. Allah aja tuh sampai nge-replay apa yang diposting gitu. Bukan cuma nge-like. Udahlah waktu itu karena turun surah Al-Maidah, jadi orang-orang tuh kayak ngeganti hashtagnya gitu loh. Yang tadinya hashtagnya tuh gara-gara Aisyah, sekarang jadi Masya Allah Aisyah. Gara-gara Aisyah jadi turun ayat yang memudahkan kita ketika safar, yaitu dengan tayamum. Jadi pokoknya semua orang itu ketika Aisyah lewat tuh Masya Allah Aisyah ya Aisyah. Pokoknya jadi yang tadinya haters itu jadi fans gitu. Terus mereka lanjutlah perjalanan mereka, karena kan jauh ya. Mereka lanjutin tuh perjalanannya. Berhentilah di pemberhentian yang kedua. Karena tadi kalung Aisyah itu longgar, jadi kalungnya itu hilang lagi gitu. Hilang lagi. Sampai Aisyah itu nggak enak mau ngomong ke Rasulullah. Karena takutnya kayak tadi ada tweet-tweet atau ada postingan-postingan yang nggak enak gitu kan. Jadi Aisyah kayak memutuskan buat nyari kalungnya sendiri gitu. Nah, sementara Aisyah lagi nyari kalungnya, ternyata yang mengangkat tandu dari Aisyah itu tidak menyadari kalau Aisyah itu belum ada di tandu. Jadi waktu itu kayak Aisyah tuh ditinggal sama rombongan. Ya sedih banget gak sih? Pas Aisyah udah balik itu tuh rombongannya udah gak ada gitu. Tapi Aisyah itu berpikir, nanti kalau Rasulullah menyadari aku gak ada, pasti Rasulullah akan kembali gitu. Jadi Aisyah itu nunggu aja di situ, di atas batu sambil duduk, sambil nunggu aja. Rasulullah pasti balik kok gitu. Pokoknya berserah diri banget lah Aisyah sama Allah gitu ya. Nah, qadarullah memang Rasulullah itu dalam setiap perjalanan akan menempatkan sahabat yang tugasnya itu menyisir jalan. Ya, ditakutkan karena ada barang yang ketinggalan atau orang yang tertinggal gitu. Maka ada sahabat yang ditempatkan untuk menyisir jalan. Jadi dia itu perjalanannya lebih di belakang daripada rombongan. Jadi waktu itu sahabat yang ditugaskan menyisir jalan itu namanya Sofwan ibnu Mu'attal As-Sularni atau Sofwan. Jadi tuh Sofwan ini pemuda yang keren banget, jomblo gitu ya. Pemuda Madinah yang keren banget, yang cool, yang ganteng gitu. Pokoknya kalau di Mekah itu sama kayak mirip-mirip lah sama Mus'ab bin Umair yang terkenal dengan parfumnya yang sampai mana-mana itu gitu kan. Pokoknya ini pemuda yang hits banget pada masanya, yang kalau dia lewat itu tuh banyak yang ngefans gitu kan. Nah, lewatlah Sofwan yang menyisiri jalan ini, melihat Aisyah sedang tertidur di atas batu. Tadinya Sofwan nggak tahu kan kalau itu Aisyah. Setelah diperhatikan, ternyata Aisyah gitu. Karena dulu waktu belum turun perintah berhijab, Sofwan itu sudah pernah melihat wajah Aisyah gitu ya. Karena melihat Aisyah yang sedang tidur di atas batu, kemudian Sofwan itu langsung berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Sofwan ya. Kemudian dia bertarajuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena taraju'nya, nah innalillahinya itu ketika ngomong innalillahi itu keras sampai Aisyah itu kebangun gitu. Saking kerasnya Sofwan ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ya, saking luar biasanya gitu. Kalau dulu Sofwan itu ngelihat ada seorang Aisyah gitu, langsung berta'awud dan bertarajuk. Coba kalau sekarang mungkin alhamdulillah gitu, mungkin atau Masya Allah gitu, tapi enggak dengan Sofwan gitu ya. Sama dengan Maryam. Dulu Maryam waktu didatengin Jibril gitu kan, pemuda yang keren, yang kalau Allah katakan Jibril itu ketika turun di dunia, dia itu menyerupai pemuda yang sempurna. Tapi Maryam enggak yang Masya Allah, enggak kayak gitu. A'udzu birrahman. Aisyah bilang begitu. Aku berlindung kepada Allah, ya kan, kata Maryam seperti itu. Sama dengan Sofwan gitu. Jadi solih sekali. Kemudian Aisyah terbangun karena tarajuknya Sofwan. Nah,
Kemudian karena Sofwan melihat Aisyah yang seperti itu, bukan diajak ngobrol sama Sofwan, tapi langsung Sofwan itu membelakangi Aisyah, sangat menjaga sekali ya. Kemudian dia ambil untanya, dia dudukkan di samping Aisyah. Kemudian dia berbalik badan. Masya Allah ya, sangat menjaga sekali. Sehingga naiklah Aisyah kepada unta tersebut. Tapi Sofwan tidak mau melihat gitu. Meskipun saat itu Aisyah yang menutup auratnya dengan sempurna gitu ya. Tapi untuk menjaga hatinya. Kemudian setelah Aisyah menaiki unta tersebut, ditariklah oleh Sofwan menuju ke rombongan. Selama perjalanan enggak tuh Sofwan tuh ngajak ngobrol gitu, kayaknya nggak enak deh kalau jalan berdua terus krik-krik, kayak malah nggak enak nggak sih gitu. Tapi enggak, mereka mah nggak mikir kayak gitu ya. Justru lebih baik diem aja, pokoknya di jalan tuh diem aja. Enggak tuh Sofwan tuh bilang, Aisyah nanti kalau ada perlu apa-apa ngomong aja ya. Enggak, Sofwan nggak ngomong kayak gitu. Aisyah juga nggak ngajak ngobrol, enggak gitu. Sofwan juga nggak bilang, ini kalau ada yang perlu dihubungi catat aja ya nomornya. Enggak ya, jadi pokoknya mereka berdua tuh diem aja sepanjang jalan sampai ke Madinah. Nah, kemudian sampai ke Madinah, jadi dulu itu di Madinah orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu biasa buat nongkrong di depan gitu kan. Ngeliatlah Sofwan yang narik unta dan di atas unta itu ada Aisyah. Jadilah nge-tweet ya kan, langsung buat status Sofwan berdua dengan Aisyah gitu kan. Judulnya bener kok, maksudnya kita nggak bisa gitu, atau Aisyah dan Sofwan tuh nggak bisa kalau wah ini pencemaran nama baik gitu, tuh nggak bisa gitu, karena ya emang bener Sofwan dengan Aisyah. Tapi kadangan tuh ditambahin bumbu-bumbu ya, ditambahin micinnya dikit gitu, kayak Sofwan dan Aisyah pulang berdua, ada apa gitu misalkan. Nah, dari situlah jadi tweet yang pertama itu memang dari orang kafir. Tapi kemudian itu saking viralnya ya, jadi menyebarlah di antara kaum mukmin. Nah, waktu itu Rasulullah emang nggak langsung ngecek gitu ya, kayak Aisyah tuh ada apa enggak. Karena emang biasanya kalau abis perjalanan itu Rasulullah tuh kayak ada tamu gitu kan. Pokoknya viral banget di antara kaum mukmin bahkan. Bahkan ada salah satu sahabat yang namanya Abu Ayyub itu sampai tanya kepada istrinya, ya istriku, kamu tahu nggak ada berita ini yang viral banget itu loh? Oh iya, aku ini abis dengar kemarin gitu, kata istrinya. Iya, berita tentang Aisyah sama Sofwan yang berita-beritanya mereka berdua gitulah pokoknya gitu. Terus kata istrinya bilang gini, wahai Abu Ayyub, apa pendapatmu jika engkau selingkuh? Kata istrinya. Kemudian kata Abu Ayyub, ya nggak mungkin lah saya selingkuh, nggak mungkin saya menyelingkuhi kamu gitu kan, kata Abu Ayyub. Kemudian kata istrinya, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya aku melihat Sofwan itu lebih solih daripada kamu. Jika kamu tidak mungkin untuk berselingkuh, bagaimana dengan Sofwan? Kemudian tanya lagi istrinya, wahai Abu Ayyub, lalu bagaimana pendapatmu jika aku selingkuh? Kemudian kata Abu Ayyub, ya nggak mungkin lah kamu juga selingkuh. Kamu kan solihah, kamu itu istri yang luar biasa, kamu tidak mungkin melakukan sesuatu yang Allah itu tidak suka, kata Abu Ayyub. Kemudian kata istrinya, sesungguhnya aku melihat Aisyah itu lebih solih daripadaku. Jika aku saja tidak engkau katakan untuk berselingkuh, apalagi dengan Aisyah. Nah, jadi teman-teman, ini bisa kita ambil contoh dan kita praktekin gitu ya. Kalau misalkan kita itu lagi suuzon sama temen, kita andain aja kayak dia itu lebih solih gitu loh daripada saya. Ya saya aja tuh menurut diri saya tuh nggak mungkin, apalagi diri dia yang lebih solih gitu. Untuk menjaga hati kita supaya tidak bersuuzon dengan saudara kita gitu. Nah pokoknya saking berita ini tuh viral banget, sampai Nabi itu bahkan ragu dengan Aisyah. Kayak mutawatir gitu loh, kalau hadisnya tuh udah mutawatir, diriwayatkan oleh orang-orang yang beriman gitu kan, bahkan orang-orang beriman tuh ngomongin gitu. Jadi Rasulullah itu ragu sama Aisyah, bahkan sempat mau menceraikan Aisyah karena memang tidak turun wahyu dari Allah. Sampai Rasulullah itu memanggil Ali bin Abi Thalib
dan Usamah bin Zaid, meminta pendapat mereka berdua. Pokoknya Ali, Usamah, gimana pendapat kamu kalau saya menceraikan istri saya gitu. Kemudian Ali bilang, sesungguhnya aku tidak melihat dari Aisyah melainkan kebaikan, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian memang setelah perjalanan itu Aisyah itu sakit qadarullah ya, sakit selama beberapa hari, hingga suatu hari dia baru mendengar berita tersebut ya. Ketika mendengar berita tersebut, kemudian kemudian Aisyah itu meminta untuk dia mau pulang ke rumah keluarganya gitu, mau beristirahat di sana. Kemudian beberapa hari kemudian Nabi memutuskan untuk bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, saya ingin mengatakan bahwa ada berita yang seperti ini tentang dirimu gitu. Bagaimana pendapatmu? Kata Rasulullah. Kemudian kata Aisyah, kayak agak gemes-gemes gimana gitu ya Aisyah dengar Rasulullah ngomong kayak gitu. Kata Aisyah, kalau saya bilang itu bohong, pasti Nabi tidak percaya dengan saya. Kalau saya bilang itu benar, tapi Allah Maha tahu kalau itu tidak benar, maka saya tidak akan membela diri saya. Kata Aisyah seperti itu. Wallahu musta'ad. Saya hanya minta pertolongan kepada Allah saja. Maka seketika itu Aisyah langsung masuk ke kamar. Pokoknya kayak ngambek gitu ya sama Rasulullah. Kok bisa-bisanya sih Rasulullah itu ngomong kayak gitu sama aku gitu, kata Aisyah. Padahal harusnya Rasulullah itu percaya sama saya gitu, kata Aisyah kan. Pasti mikirnya kayak gitu hati seorang wanita gitu kan. Kemudian Aisyah itu kecewa banget sama Nabi. Tidak lama Nabi itu bergetar tubuhnya kan. Beberapa waktu kemudian tidak lama setelah itu Nabi tiba-tiba bergetar tubuhnya, tanda Rasul itu mendapatkan wahyu ya. Maka saat itu turunlah surah An-Nur yang isinya itu pembelaan terhadap Aisyah. 1 halaman penuh membela Aisyah. Coba teman-teman baca surah An-Nur dari ayat 1. Ya, 1 halaman penuh membela Aisyah. Kemudian saat itu Rasulullah mengumpulkan semua sahabat. Rasulullah kemudian mengumpulkan semua penduduk Madinah. Kemudian berkata, sesungguhnya telah turun pembelaan daripada Allah kepada istriku Aisyah, bahwa dia tidak bersalah. Maka pada saat itu bertakbirlah semua sahabat, Allahu Akbar, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah setelah menyampaikan kepada para sahabat, dia kembali kepada rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bilang, Abu Bakar, sudah turun ayat tentang Aisyah, Allah membelanya dan dia tidak bersalah. Kemudian Abu Bakar manggil Aisyah, sudah turun ayat untuk kamu daripada Allah yang membela kebenaran bahwa engkau tidak berselingkuh dengan Safwan. Kemudian saat itu Aisyah itu kayak gitu. Jadi Aisyah itu masih jengkel-jengkel gimana gitu sama Rasulullah. Kemudian Aisyah masuk lagi ke kamar kan. Terus ditanya, Aisyah kenapa kamu kayak gitu gitu. Ya kan itu yang membela saya Allah gitu, bukan Rasulullah. Pokoknya adalah bercandaan-bercandaan sedikit, pokoknya adalah bumbu-bumbu rumah tangga Rasulullah dan Aisyah yang ini tuh romantis banget. Bahkan ini tuh malah bikin tambah romantis gitu kan. Kayak keren banget gak sih Aisyah dapat pembelaan dari Allah. Jadi kalau kita itu diomongin yang gak bener gitu sampai viral, kita cukup kok bela diri kita itu secukupnya gitu, semampu kita, dan selanjutnya mintalah Allah sebagai penolong. Kayak Aisyah gini ya, kayak keren banget kan, langsung diturunkan 1 ayat penuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita kita hari ini. Nah, semoga kisah sahabiah seri pertama ini tentang Aisyah radhiyallahu an kita bisa ambil pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil, dari mulai tentang husnudzon, tentang tidak menyebarkan berita-berita yang bohong gitu ya. Bahkan Allah sangat meminta gitu ya, sangat meminta kita untuk bertaubat di dalam surah An-Nur itu. Dan Allah katakan bahwa yang menyebarkan berita bohong itu sesungguhnya dari kaummu sendiri, dari orang-orang yang beriman gitu. Terima kasih teman-teman Positive Vibes yang sudah mendengarkan
positive vibes hari ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.